Shalom anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kalian semua hari ini? Bapak berdoa kiranya perlindungan, kasih, dan berkat Tuhan Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan di dalam kehidupan kalian semua. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran agama Kristen. Bapak berharap kalian semua tetap semangat untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak mau sebelum kalian mendengarkan firman Tuhan yang akan Bapak sampaikan hari ini, kalian terlebih dahulu memuji, menyembah, dan berdoa kepada Tuhan sesuai dengan susunan yang sudah Bapak buat di Google Classroom. Jika kalian sudah memuji Tuhan dan berdoa, barulah kalian melanjutkan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang Bapak sampaikan dalam video ini. Haleluya. Bapak juga mau mengingatkan kepada kalian semua supaya menyimak dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang akan Bapak sampaikan hari ini, karena nanti Bapak akan memberikan tugas yang harus kalian kerjakan. Dan setelah kalian mengerjakan tugas yang Bapak berikan, kalian dapat mengirim tugas kalian ke Google Classroom. Oke, haleluya. Baiklah anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang Bapak ambil dari kitab Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-22. Bapak mau kalian semua membuka Alkitab kalian masing-masing, dan kita akan membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Hari ini kita mau belajar dari kehidupan seorang hamba Tuhan yang bernama Nabi Nuh. Haleluya. Apakah kalian sudah siap? Apakah kalian sudah siap? Jika kalian sudah siap, mari kita membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat, bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah
meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, bahwa ketika Tuhan melihat atau menilik kehidupan manusia yang ada di muka bumi ini, bahwa kejahatan manusia sungguhlah sudah amat besar, sehingga yang ada di dalam hati manusia hanyalah selalu untuk melakukan atau membuahkan kejahatan semata-mata. Maka ketika Allah melihat apa yang telah dilakukan manusia itu, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah menyesal telah menjadikan manusia di bumi, sebab apa yang dilakukan manusia ini sangatlah memilukan atau menyedihkan hati Tuhan semata. Dan Tuhan berfirman bahwa Ia akan menghapuskan atau membinasakan atau membunuh semua manusia dan hewan, atau binatang-binatang melata dan burung-burung di udara yang Ia ciptakan. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan ini, ada satu orang yang mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan, yaitu seorang yang bernama Nuh. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia dari Allah? Alkitab mencatat bahwa Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, segenap manusia akan dimusnahkan, tetapi hanya Nuh dan keluarganya yang akan diselamatkan. Nuh mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Nuh diselamatkan oleh karena Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang yang seangkatan, yakni orang-orang yang hidup pada zamannya. Alkitab mencatat bahwa Nuh melakukan semua yang diperintahkan Allah kepadanya, dan Nuh juga berbakti kepada Allah dalam hidupnya. Tidak bercela artinya bahwa Nuh tidak dapat dicela atau dihina atau dipersalahkan oleh karena perbuatan yang tidak baik yang dilakukan oleh Nuh. Tentu ini bukan berarti bahwa Nuh adalah orang yang sempurna, yang bebas dari dosa. Nuh tetaplah manusia biasa yang tidak sempurna, tetapi Nuh adalah orang yang selalu mau hidup mengandalkan dan mengutamakan kehendak Allah, serta hidup beribadah kepada Allah. Haleluya. Dan firman Tuhan berkata bahwa Nuh dikaruniai oleh Tuhan Allah dengan 3 orang anak laki-laki yang bernama Sem, Ham, dan Yafet. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah menyampaikan apa yang akan dilakukannya terhadap penduduk bumi yang hidup dalam dosa kepada Nuh, bahwa Tuhan akan menghukum manusia di muka bumi ini dengan mendatangkan air bah yang akan menenggelamkan seluruh permukaan bumi dengan air sehingga manusia dan hewan binasa. Allah memberitahukan hukuman itu kepada Nuh, menandakan
Allah memberitahukan hukuman itu kepada Nuh. Ini menandakan bahwa masa karunia Allah atau kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk bertobat dan diselamatkan telah berakhir. Allah memberitahukan kepada Nuh bahwa kesudahan semua hak manusia telah dekat. Segenap manusia akan menemukan ajal atau kematiannya, tetapi Nuh dan keluarganya akan diselamatkan oleh Allah. Supaya Nabi Nuh dan keluarganya dapat selamat dari air bah yang akan Tuhan datangkan, Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun atau membuat sebuah bahtera atau perahu yang besar. Tuhan memerintahkan Nuh agar membuat bahtera tersebut dengan ukuran panjangnya mencapai 300 hasta, lebarnya mencapai 50 hasta, dan tingginya mencapai 30 hasta. Jadi ukuran bahtera ini kira-kira yaitu panjangnya ada 150 meter, lebarnya ada 20 meter, sedangkan tingginya kira-kira ada 15 meter. Ini adalah ukuran sebuah perahu atau bahtera yang cukup besar. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, membangun sebuah bahtera yang besar bukanlah pekerjaan yang mudah. Apalagi pada zaman Nuh, peralatan sangat terbatas, anak-anakku dikasih Tuhan. Apalagi pekerjaan itu hanya dikerjakan oleh Nuh dan keluarganya. Membangun bahtera yang besar yang diperintahkan oleh Tuhan ini tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang 1 atau 2 hari. Pekerjaan menyelesaikan bahtera ini bukan selesai dalam 1 atau 2 minggu. Ya, pekerjaan itu juga tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 atau 2 bulan, bahkan tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1-2 tahun. Tetapi pembuatan bahtera itu memerlukan waktu yang sangat lama, yaitu bertahun-tahun. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, tetapi bukan hanya waktu yang dibutuhkan di dalam membangun bahtera ini, tetapi membangun bahtera itu juga membutuhkan tenaga yang begitu banyak dan tentunya ketekunan di dalam mengerjakannya. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Nuh melakukan segalanya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Hal ini membuktikan bahwa Nuh memang benar-benar orang yang sungguh-sungguh hidup takut dan taat kepada Allah. Sekalipun perintah itu sulit, sekalipun perintah itu berat, bahkan mungkin sesuatu yang tidak mungkin dapat dia lakukan, tetapi dia mau belajar percaya dan belajar mau taat kepada perintah Allah. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya Nuh sungguh-sungguh dapat menyelesaikan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Anak-anakku ini kasih Tuhan, ini membuktikan bahwa ketika Tuhan berfirman, Tuhan memerintahkan sesuatu untuk kita kerjakan, sekalipun itu berat, tetapi Tuhan tahu bahwa kita sanggup melakukannya, karena Tuhan sendiri yang akan memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukannya. Saudara yang kasih Tuhan, ketika Tuhan berfirman untuk melakukan kepada di dalam hidup kita, untuk kita melakukan sesuatu, anak-anakku ini kasih Tuhan, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu mengeluh, kita tidak perlu bersungut-sungut, kita tidak perlu protes kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan kemampuan buat kita. Tuhan akan memberikan kesanggupan buat kita sehingga kita mampu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Anak-anakku yang kasih Tuhan, Tuhan memberikan perintah, berarti Tuhan memberikan sesuatu yang memang sanggup kita lakukan. Allah kita adalah Allah yang begitu baik. Allah tidak akan memberikan suatu perintah yang tidak bisa kita lakukan. Dia memberikan perintah karena apa? Karena dia tahu bahwa kita sanggup melakukannya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera dengan ukuran yang cukup besar.
karena ada juga binatang-binatang yang harus dibawa oleh Nuh ke dalam bahtera itu untuk diselamatkan, yaitu dari segala jenis binatang, baik binatang darat maupun segala jenis binatang burung. Setiap binatang yaitu 2 ekor atau sepasang, seekor jantan dan seekornya lagi betina. Tetapi binatang yang hidup di air tidak perlu ikut masuk dalam bahtera, karena binatang-binatang itu akan tetap hidup, ya, sekalipun ada banjir besar, ada air bah, tetap binatang-binatang itu yang hidup di air dia akan tetap tidak terancam kehidupannya. Haleluya. Sesudah binatang-binatang ada dalam bahtera, Nuh dan keluarganya pun masuk ke dalam bahtera itu. Sekarang waktu yang dikaruniakan oleh Tuhan atau kesempatan yang Allah berikan kepada manusia pada zaman Nuh, ya, untuk bertobat dan diselamatkan sungguh-sungguh telah habis. Maka Tuhan menutup pintu bahtera tersebut. Sekarang tidak ada lagi kesempatan bagi manusia ataupun binatang yang dapat masuk ke dalam bahtera itu untuk mencari perlindungan atau keselamatan. Mereka yang ingin diselamatkan sudah terlambat. Mereka tidak mungkin diselamatkan lagi. Haleluya. Setelah mereka semua, yaitu Nuh dan istrinya, 3 anaknya yaitu Sem, Ham, dan Yafet, serta ketiga menantu Nuh masuk ke dalam bahtera, maka mulailah hukuman Allah berjalan. Anak-anakku yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa Allah menurunkan hujan yang sangat lebat selama 40 hari 40 malam. Mata air samudra raya ikut terbuka, banjir besar, gempa bumi, dan lautan kejar mengejar, sehingga air yang ada di bawah bumi keluar berbual-bual yang menambah besarnya air bah itu. Air semakin lama semakin naik. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, alangkah ngerinya jika kita melihat peristiwa pada waktu itu. Orang-orang berlarian ke tempat tinggi, ke gunung-gunung untuk menyelamatkan diri. Mereka makin lama makin naik sampai mereka tidak dapat naik lagi. Sedangkan air bah tersebut terus memburu atau terus mengejar mereka. Dan akhirnya semua makhluk yang ada di atas bumi, baik manusia ataupun binatang, semuanya mati kecuali Nuh dan semua yang ada di dalam bahtera. Demikianlah Allah menyelamatkan Nuh beserta keluarganya dan menghukum semua manusia yang hidup berdosa di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat belajar beberapa hal, yaitu yang pertama, sekalipun berat, sekalipun sulit, sebagai orang percaya harus belajar untuk hidup taat terhadap apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita, sebagaimana Nuh menaati perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Yang kedua adalah sekalipun berat, sekalipun sulit, sebagai orang percaya harus belajar untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Haleluya. Dan yang ketiga, sesulit dan seberat apapun yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, kita harus menyadari bahwa pastilah Tuhan akan memberikan kemampuan bagi orang percaya yang mau taat dan mau setia kepada Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat adalah, dan ketika kita mau hidup taat dengan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, di sanalah kasih karunia Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Nuh mendapat kasih karunia Allah, yaitu Nuh dilindungi oleh Tuhan, Nuh dijaga oleh Tuhan, Nuh diselamatkan oleh Tuhan, Nuh diluputkan dari segala mara bahaya. Anak-anakku ini kasih Tuhan, bukankah kita mau menerima kasih karunia Tuhan, mau menerima segala kebaikan yang
yang dari Tuhan. Kita mau menerima perlindungan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita belajar seperti Nuh. Kita mau bergaul karib dengan Allah kita. Kita mau hidup saleh, kita mau hidup bergaul dengan Tuhan. Ya, kita mau hidup kita ya menghindari dosa, menghindari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka kita akan mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Baik anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak akan memberikan beberapa soal. Bapak minta kalian tulis soal ini di buku tulis kalian, dan setelah kalian mengerjakan, kalian dapat mengirimkannya ke Google Classroom. Oke, haleluya. Soal nomor 1. Sebutkan 3 nama anak Nuh. Ya, Nuh tadi ada dikaruniai 3 orang anak laki-laki. Siapa namanya? Sebutkan namanya ya. Yang kedua, jelaskan mengapa Allah menyesal telah menciptakan manusia. Ya, kenapa? Jelaskan kenapa Tuhan itu menyesal telah menjadikan manusia. Haleluya. Sekarang soal nomor yang ketiga. Berapa jumlah orang yang diselamatkan dari air bah? Ya, orang yang diselamatkan. Bapak tidak tanya binatang ya, hanya orang. Berapa orang yang diselamatkan dari air bah? Oke, sekarang pertanyaan atau soal nomor 4. Jelaskan mengapa Nuh mendapat kasih karunia dari Allah. Jelaskan kenapa yang orang banyak tadi dihukum, tetapi kenapa Nuh mendapat kasih karunia. Oke, sekarang pertanyaan nomor 5, pertanyaan terakhir. Apakah yang dapat kalian teladani dari kehidupan Nabi Nuh? Ya, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, apa sih yang dapat kamu teladani atau dapat kamu contoh dari kehidupan Nabi Nuh untuk kehidupan kamu sebagai anak-anak Tuhan? Haleluya. Bapak mengucapkan banyak terima kasih buat kalian semua yang telah menyimak dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang Bapak sampaikan hari ini. Sampai jumpa lagi dalam mata pelajaran agama Kristen berikutnya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kalian semua dimanapun kalian berada. Haleluya, haleluya, amin.